Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Sehat semua ya? Ya. Ada yang nggak masuk kali ini? Ada. Siapa? Iya. Oh, kenapa dia? Sakit. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah dengar nggak tentang penyakit hepatitis atau penyakit AIDS? Pernah ya? Ya. Disebabkan oleh apa nih penyakitnya? Virus ya, virus hepatitis, virus HIV. Nah, jadi penyakit-penyakit tadi itu ternyata disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkannya itu kalau hepatitis namanya virus hepatitis. Jadi sesuai dengan nama penyakitnya. Jadi nama virus itu disesuaikan dengan nama penyakitnya. Nah, kemudian ada virus HIV, tapi penyakitnya AIDS. Bu, kok yang ini nama virusnya HIV bukan virus AIDS? Ya. Ini ada perbedaan ya. Jadi kalau untuk yang penyakit AIDS itu dia disebabkan oleh virus HIV atau human immunodeficiency virus. Jadi dia menurunkan imun kita atau imun manusia yang terinfeksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, setelah melakukan observasi, peserta didik dapat mendeteksi virus berdasarkan ciri struktur morfologi tubuhnya dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian akan mengkaji sumber belajar. Kemudian setelah mengkaji sumber belajar, ini dapat mengaitkan cara penularan virus corona berdasarkan struktur dan morfologi tubuhnya dengan tepat ya. Yang terakhir, nanti ini kalian akan membuat infografis menggunakan aplikasi ya. Kemudian infografisnya tentang apa? Tentang penularan virus corona berdasarkan struktur dan morfologi tubuhnya. Silakan kalian simak videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan didorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya.
dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Paru-paru kita dimiliki oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah mendominasi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, silakan kalian buat daftar pertanyaan, ya, berdasarkan video. Oke, bisa? Ya, buat daftar pertanyaan. Kira-kira masalah apa sih yang akan kita pecahkan? Oke ya? Oke, bisa ya. Pertanyaannya, Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? ya benar. Mengapa infeksi virus corona bisa mematikan? Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Nah, kita sudah dapat ada 4 ya. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah bagaimana virus corona menyerang tubuh kita. Ya, gimana caranya dia bisa menyerang. Kemudian mengapa infeksi virus corona bisa mematikan. Selanjutnya bagaimana cara penularan virus corona. Kemudian bagaimana cara mencegah penularan virus corona yang masalah. Nah, dari keempat ini kita ambil satu, yaitu bagaimana cara penularan. Jadi kita harus tahu dulu nih cara penularan virus corona itu kalau ditinjau dari struktur dan morfologinya. Nah, kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Oke, ya silakan kumpul. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya ya. Sampaikan lagi. Aktivitas 1. Ini kalian tuliskan kembali tadi rumusan masalah yang sudah kita buat. Nah, ini ya, yang sudah kita buat bersama-sama. Bagaimana cara penularan virus corona ditinjau dari struktur dan morfologinya. Kemudian di LKPD juga ada materi yang bisa kalian akses menggunakan barcode ya di HP kalian masing-masing. Di scan nanti barcode-nya, kemudian akan muncul. Kalau ini adalah video. Kemudian ada 2 video dan 2 artikel yang bisa kalian baca untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Yaitu berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Kedua, kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabatan tangan. Yang ketiga, sentuhan, menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangannya. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya untuk yang utamakan higienitas, selalu cuci tangan dengan sabun. Ya, itu cuci tangannya boleh nggak kalau
selain sabun gitu. Ya, itu kemudian menggunakan shampoo dan bisa pakai hand sanitizer kakak dulu ya. Bisa ya? Kakak? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 dan saya sebagai moderator mengulang darah masuk ke paru-paru dan menyerang paru-paru kita. Selanjutnya kita dianjurkan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena, nah itu tadi virus corona itu menularkan melalui kontak fisik yang artinya jika benda-benda yang kita pegang terkena droplet tadi dan kita tidak mencuci tangan, otomatis virus itu akan nempel pada tubuh kita. Tapi di saat virus itu nempel pada bagian-bagian benda yang kita sentuh lalu kita mencuci tangan, otomatis virus itu akan hilang. Yang selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi kira-kira bagaimana proses pemecahan masalahnya. Nah, tadi kalian sudah sesuai belum pemecahan masalahnya yang kalian tahapan demi tahapan yang kalian lakukan? Sudah. Ya. Apakah sudah sesuai antara materi yang disajikan dengan proses pemecahan masalah yang kalian lakukan? Sudah ya. Ada semua ya, sesuai ya. Kemudian solusi yang diberikan masing-masing kelompok sesuai tidak? Sesuai ya, kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah sesuai ya. Jadi metode-metode yang penularan virus corona yang dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sesuai ya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Virus Heranopod mempunyai segudang protein RNA. Saat virus menyebar dari tetesan air liur seperti batuk, bersin akan masuk ke dalam pernapasan dan duri protein itu akan masuk ke dalam membran sel ACE2. Ingat strukturnya ya. Tadi ada apa? Ada jarum, ada duri-durinya ya, yang menancap ke menginfeksi di protein ACE2. ACE2. Kemudian apa lagi? Setelah dia menancap di protein ACE2, apa yang dilakukan selanjutnya? Mencegah mereplika dirinya sendiri, berarti menggandakan diri ya. Nah, terus setelah mereplika dirinya, apa lagi? Mencegah harus dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, yaitu mencegahnya. Setelah mereplika, apa yang dilakukan oleh virus corona? Menyebar di paru-paru. Nah, itu tadi kesimpulan kita ya. Kemudian selanjutnya Ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi diri. Bisa Ya. yang menarik pada saat berdiskusi untuk membawa hasil yang menarik. Oh, saat diskusi. Ya, Oke, kemudian perasaannya sangat senang. senang. Sekarang lakukan post-test, kerjakan soal, diketik di handphone kalian masing-masing di browsernya. Ini linknya. Oh, ibu kirim ke. Sudah semua? Sudah. Disabit ya? Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.